Hubungan asmara yang terjalin antara Alsyad Ahmad dan Tiara Andini tidak bisa dipungkiri kini menjadi sorotan. Setelah terkuak jika Alsyad pernah menikah dengan seorang wanita bernama Nisa Ashifa yang diketahui juga mantan kekasihnya. Alhasil, merebaknya kabar nikah cerai antara Alsyad dengan Nisa kini menjadi polemik yang terus menjadi sorotan. Mengingat dari situ berbagai isu terus bergulir, terutama hubungan Alsyad dengan kekasihnya saat ini, Tiara. Lantas seperti apa pakar hukum menilai polemik nikah cerai Alsyad dengan Nisa yang dikabarkan keduanya menikah secara siri? Kemudian bila ada public figure atau siapapun di Indonesia ingin melakukan perceraian, harus ada dasarnya dulu. Dasar perceraiannya apa? Misalnya, meninggalkan 2 tahun berturut-turut, pasangannya salah satunya memakai obat-obatan, atau dihukum 5 tahun sesuai putusan majelis hakim yang inkrah. Itu adalah dasar. Selain itu adalah percekcokan terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan oleh suami dan istri tersebut. Itu dasarnya. Tapi inti fundamental konstitusinya harus memiliki buku nikah. Baru dikatakan perkawinan itu secara negara, diakui secara negara. Makanya sahnya sebuah perkawinan kalau laki-laki dan wanitanya muslim, ada penghulu yang langsung mencatat buku nikahnya. Artinya saat itu juga perkawinan sah di hadapan pejabat negara yang mengurus perkawinan, yang namanya penghulu, berasal dari KUA sesuai domisili istri. Domisili yang ditentukan bisa saja domisili suami, tapi mayoritas adalah domisili istri. Balik lagi, perpisahan hanya bisa diputuskan oleh pengadilan agama sesuai domisili istri. Tapi kalau non-muslim harus ke pengadilan negeri sesuai domisili istri juga. Namun kalau perkawinan secara agama saja, baik muslim, non-muslim, secara siri kita sebut, itu tidak bisa diajukan perceraian ke pengadilan agama. Harus melakukan satu yang namanya isbat nikah. Secara hukum mau belum hamil, sedang hamil, sesudah melahirkan, sebenarnya sah-sah saja. Namun diupayakan sebelum terjadinya kelahiran anak. Dengan sebelum kelahiran anak, automatically bahwa anak ini bukan anak di luar kawin, tapi anak yang sah dalam perkawinan. Artinya, perkawinan pertama yang dilakukan oleh public figure tersebut masih perkawinan siri. Makanya sebelum terjadi perceraian, mereka melakukan peningkatan status perkawinan. Caranya apa? Caranya melalui isbat nikah. Makanya sirih menjadi resmi, salah satunya adalah melalui isbat nikah. Di mana? Di pengadilan agama. Analisa kami sebagai praktisi hukum, awalnya adalah public figure ini menikah secara siri, secara agama. Kemudian mau ditingkatkan terlebih dahulu sebelum terjadi perceraian melalui isbat nikah. Setelah isbat nikah permohonannya dikabulkan, mereka langsung melakukan gugat cerai atau cerai talak. Apakah sah? Sah saja. Namun ini lebih baik dibanding tidak melakukan isbat nikah. Dengan melakukan isbat nikah, hak anak kandung dari para pihak suami, istri itu tercover, termasuk warisan, termasuk nafkah. Nafkah apa? Nafkah pendidikan, nafkah kesehatan, jajannya, dan lain-lain. Karena apa? Anak itu melekat sampai kapanpun nasabnya itu ke bapaknya. Artinya bapaknya meskipun cerai tetap wajib bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya. Dan di perkawinan statusnya ada binnya. Artinya
anak itu nasabnya ke bapaknya. Kalau siri, tercatatnya hanya melekat ke ibunya. Hubungan asmara yang terjalin begitu hangat antara Alsyad dengan pujaan hatinya Tiara Andini seketika padam begitu saja, terutama setelah beredarnya kabar polemik nikah cerai Alsyad dengan mantan kekasihnya, Nisha. Dari situlah berbagai isu terus menyeruak ke permukaan jika hubungan asmara antara Alsyad dengan Tiara kini di ujung tandu. Padahal sebelumnya hubungan asmara Alsyad dengan Tiara kian mesra. Tidak sedikit juga yang meyakininya jika pasangan kekasih itu akan segera naik ke pelaminan. Lantas, seperti apa psikolog menilai kedekatan yang terjalin antara Alsyad dengan Tiara maupun Alsyad dengan Nisa? Kalau siapa gitu kan, yang teriaknya, gitu ya. Mancing mania, mantap. Gimana lagi guys, mancing dapatnya harimau. Kalau dilihat sih mereka cukup dekat ya, posisi mereka berdiri pun juga berdekatan dan mereka pun juga menunjukkan ekspresi yang menikmati momen, walaupun memang tidak se-ekspresif ketika dia sedang berinteraksi sama pacar yang sekarang gitu. Siapa tahu mungkin terjadi karena pacar dari Alsyad yang sekarang yaitu Tiara lebih ekspresif, sedangkan Nisa kan kelihatan lebih pendiam, lebih kalem seperti itu. Perbedaannya hanya di situ sih. Pada saat itu kelihatan lebih kalem aja, nggak bisa dibilang lebih kaku, tapi karena body language mereka sudah saling berdekatan kok, tidak bisa dibilang bahwa orang yang tidak bergandengan tangan ataupun orang yang tidak kontak fisik itu dibilang kaku, karena memang mungkin mereka masih menjaga supaya orang-orang tidak melihat, menjaga supaya tidak seperti mengumbar kemesraan. Kan banyak orang yang punya value seperti itu ya. Kita nggak bisa melihat cinta seseorang bisa lebih besar atau tidak hanya dari gestur atau tatapan pasangan kita ke kita atau pasangan seseorang ke siapapun ya. Jadi nggak bisa hanya dinilai dari sisi itu saja. Banyak orang yang mungkin terlihat dingin di luar, tapi ketika mereka berdua bisa terjalin kemesraan yang lebih hangat, bisa berbicara sesuatu yang ringan maupun yang dalam, atau kita sebut sebagai deep talk itu sendiri, seperti itu. Pada saat itu sih terlihat dia enjoy the moment, tapi mungkin akan lebih ekspresif dan hangat ketika dia terlihat berjalan sama Tiara. Balik lagi, karena mungkin keduanya sudah cukup dikenal ya. Pada saat video yang tadi dibuat, sepertinya pada saat itu Alsyad belum banyak menjadi public figure, belum banyak disorot media, karena itu sepertinya video pribadi kan. Memang mungkin pada saat itu belum terbiasa untuk berbicara depan umum, belum terbiasa untuk mempertunjukkan keseharian dia ataupun membuat konten-konten, jadi terlihat agak kaku. Apalagi kan videonya bukan dibuat oleh dia sendiri, tapi dibuat oleh orang lain. Kalau Alsyad ke Tiara sih seperti mengimbangi ya. Kelihatan sayang, dua-duanya sangat kelihatan sayang, karena memang dari tatapannya pun juga benar-benar bisa enjoy sama momennya, benar-benar bisa ketawa bareng, benar-benar bisa saling bercanda seperti itu, atau saling meledek, karena itu kan memang yang menjadi dasar ataupun kayak suatu ciri bahwa suatu hubungan itu hangat atau tidak ya.